dalam rapat ini, yaitu yang terutama itu akan yang dipaparkan oleh Pak Andi sebagai pembantu kepala sekolah bidang akademik. Tapi sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada? Saya Andi Yasir Habibi, saya adalah guru SMPN 1 Pangatikan Kabupaten Garut. Saya merupakan salah satu peserta calon guru penggerak Angkatan 8. Pengajar praktik saya Ibu Teti Rusmawati, kemudian fasilitator saya Bapak Muhammad Pauji. Kegiatan diseminasi ini dilakukan pada tanggal 17 Juli 2023. Dan kegiatan diseminasi ini berbarengan dengan kegiatan rapat awal tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2023-2024. Kegiatan diseminasi yang dilakukan terkait dengan materi yang ada pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Mengingat pentingnya materi tentang budaya positif, maka setiap guru di SMPN 1 Pangatikan Kabupaten Garut harus memahami tentang budaya positif itu sendiri. Dan bukan hanya memahami, tentu saja harus melaksanakannya walaupun sulit. Tetapi setahap demi setahap kami atau guru SMPN 1 Pangatikan Kabupaten Garut mampu merealisasikan penanaman atau penumbuhan tentang budaya positif. Versi asli mengenai kegiatan diseminasi di SMPN 1 Pangatikan Kabupaten Garut terkait dengan materi modul 1.4 tentang budaya positif terjadi kendala secara teknis. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memproduksi ulang terkait kegiatan diseminasi. Materi yang disampaikan pada produksi ulang ini tidak mengurangi esensi dari materi yang disampaikan pada kegiatan diseminasi tanggal 17 Juli tahun 2023. Saya menyadari bahwa penyampaian materi yang dilakukan dalam kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan saya dalam memahami materi yang terkandung dalam penerapan budaya positif. Saya menunggu masukan dari rekan-rekan semuanya dan juga pelurusan jika ada miskonsepsi terhadap budaya positif yang ada pada modul 1.4. Kegiatan diseminasi dan rapat tahun ajaran baru tahun 2023-2024 dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, 37 Ibu Bapak Guru SMPN 1 Pangatikan Kabupaten Garut, dan 6 tenaga kependidikan SMPN 1 Pangatikan Kabupaten Garut. Sekali lagi, atas segala keterbatasan dan kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya, umumnya untuk Ibu Bapak Guru SMPN 1 Pangatikan Garut, dan lebih luas lagi untuk Ibu Bapak Guru dimanapun berada. Mudah-mudahan masukan atau kritik yang membangun yang Ibu Bapak sampaikan menjadi amal baik dan kebaikan tersebut bisa dirasakan oleh kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu guru hebat, guru SMPN 1 Pangatikan Kabupaten Garut, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pembahasan tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu materi yang diberikan dalam pendidikan calon guru penggerak. Modul ini adalah modul 1.4. Saya tidak bermaksud ingin menggurui Bapak dan Ibu guru hebat pada kesempatan kali ini, tapi saya hanya ingin berbagi dan mudah-mudahan di antara kita saling mengingatkan. Seandainya ada yang salah yang saya sampaikan, mohon untuk dikoreksi. Saya pikir menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita itu adalah hal yang sangat penting
mengingat akan kemajuan pendidikan di SMPN Negeri 1 Pangatikan Kabupaten Garut pada khususnya. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas diantaranya adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi, kemudian tentang keyakinan kelas dan juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya, yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang terakhir tentang restitusi atau segitiga restitusi. Yang selanjutnya kemudian kita akan membahas yang pertama tentang disiplin positif dan kebajikan universal. Mungkin kita sudah akrab dengan yang namanya disiplin di sekolah kita, karena kita menerapkan kedisiplinan itu dari dulu ya. Saya yakin sebelum saya kesini kedisiplinan pun telah diterapkan. Namun hal yang baru yang saya temukan yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sebuah disiplin yang penegakannya tanpa ada kekerasan. Artinya ada konsep saling menghargai antara guru dengan murid dan murid dengan guru. Kemudian menurut psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita sering tersesatkan ya, bahwa guru itu mampu mengontrol murid ya. Guru mampu mengontrol murid. Itu adalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol siapapun, termasuk murid-murid kita. Adapun ketika murid kita dikontrol dan mereka mau dikontrol, itu adalah salah satu kondisi yang sebenarnya bukan sebenarnya, tetapi kondisi di mana ketika itu murid mau dikontrol. Tetapi ketika murid menolak untuk kita kontrol, maka dia tidak akan menuruti apa yang kita inginkan. Kemudian ilusi berikutnya yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sering membujuk murid kita. Kita sering membujuk murid kita untuk melakukan sesuatu. Dan untuk sementara mereka mengikuti apa yang kita minta dengan bujukan-bujukan tersebut. Namun sifatnya itu tidak permanen. Ketika dia sadar bahwa bujukan itu adalah sebuah bujukan dan dia menolak akan bujukan tersebut, pasti dia tidak akan melakukan apa yang kita minta berikutnya. Kemudian yang berikutnya, beliau mengungkapkan dalam teori kontrolnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering terjadi. Kita menekan siswa, kita melakukan penekanan terhadap siswa atas apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Nah, itu kita mengkritik siswa atas apa yang dilakukannya. Kemudian kita menegur dengan tegas apa yang dilakukan oleh siswa. Itu adalah sebuah ilusi akan menguatkan karakter, dan pada kenyataannya itu sangat membunuh karakter. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, William Glasser mengungkapkan tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya tidak ada yang bisa kita paksa. Semua orang akan melakukan apa yang dia inginkan, termasuk orang dewasa kepada anak-anak. Nah, di sini kita harus sadar ya, harus menyadari diri bahwa ilusi-ilusi ini adalah gambaran bagi kita betapa susahnya mengendalikan orang lain, termasuk murid-murid kita. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan, dan kita akan bahas satu persatu dalam pembahasan kali ini. Yaitu berikutnya adalah Stephen R. Covey merumuskan atau mengungkapkan tentang merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, beliau mengungkapkan seperti itu, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ibda binafsih, ya, mulailah dari diri sendiri. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Nah, ini kata yang bagus, perkataan yang bagus. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita butuh memperdalam tentang kata-kata ini. Kata-kata ini cukup luar biasa dan cukup bijaksana. Kemudian sedikit kita mengulas tentang bagaimana stimulus respon tentang dunia, teori stimulus respon tentang dunia, dan juga teori kontrol tentang dunia. Kita harus memahami teori ini, setidaknya ini akan bermanfaat bagi kita sebagai guru dalam menjalankan tugas kita mengajar atau melayani murid. Stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Di dalam teori stimulus respon menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu sama, manusia memiliki kebutuhan yang sama. Tapi hal ini dibantah oleh teori kontrol tentang dunia. Realitas kita berbeda. Kita tinggal rasakan saja dan kita bandingkan saja, kemudian kita lihat apakah ini benar ataupun tidak. Menurut saya, teori kontrol itu lebih realistis, artinya lebih bisa diterima. Karena pada kenyataannya, kebutuhan kita itu pasti berbeda. Di dalam stimulus respon, semua orang melihat teori yang sama. Namun dibantah oleh teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol tentu saja di dalam teori stimulus respon tentu saja menganggap bahwa anak-anak kita itu sama. Anak-anak kita itu seperti kertas putih, tabula rasa, dan belum ditoreh catatan apapun, dan guru atau orang dewasa bisa menuliskan apa yang ingin dituliskan di dalam kertas tersebut. Seperti halnya kepada anak-anak. Anak-anak itu sama semuanya. Kemudian guru bisa membentuk anak itu sesuai dengan keinginan guru. Nah, itu adalah mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada kaitannya sepertinya dengan poin yang ketiga. Namun, hal ini dibantah oleh teori kontrol tentang dunia. Di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus berempati. Kita harus memahami bagaimana orang lain memandang, bagaimana orang lain berpendapat, atau bagaimana orang lain berkeinginan. Kemudian yang selanjutnya tentang stimulus respon tentang dunia atau teori stimulus respon tentang dunia itu adalah orang lain bisa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk adalah sebuah kesalahan. Tidak ada toleransi. Setiap perilaku yang buruk adalah sebuah kesalahan. Hal ini dibantah oleh teori stimulus kontrol tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita mesti tahu kenapa mereka itu membuat kesalahan. Bisa jadi ada kebutuhan dasar anak tersebut yang belum terpenuhi, dan kita sebagai guru harus melayaninya. Bisa saja kita memenuhi kebutuhan tersebut, karena tetap kita harus berpihak kepada murid. Pembelajaran kita harus berpihak pada murid. Bukan berarti akan membenarkan perilaku yang salah, tetapi kita harus mengetahui kenapa murid kita itu berperilaku salah. Kemudian yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, apakah benar orang lain bisa mengontrol perilaku kita? Saya rasa tidak. Saya tidak bisa dikontrol oleh Ibu Bapak guru sekalian. Dan Ibu Bapak guru pun tidak akan pernah bisa dikontrol oleh saya. Nanti ada teori motivasi ya untuk melakukan ini. Kita bisa paham tentang itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya setuju ini. Saya sangat menyetujui ini. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain tidak akan pernah bisa mengontrol diri saya. Tapi ketika orang lain mengingatkan, tentu saja itu bisa. Tapi bukan arti orang lain mengontrol diri saya. Saya yang akan memutuskan apa yang harus saya lakukan atas pertimbangan tentunya. Kemudian yang selanjutnya,
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini ada yang sering kita lakukan. Ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan ya. Terus terang saja, meskipun Bapak Ibu guru tidak melakukan, tapi saya sering melakukan ini. Ketika saya merayu, membujuk anak didik kita untuk melakukan sesuatu, kemudian bujukan kita itu tidak diindahkan oleh anak tersebut, maka dengan tangan besi memaksa anak untuk melakukan itu. Saya pikir ini adalah hal yang benar ya. Kemudian di dalam teori kontrol menyebutkan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Kita mesti membuka pemikiran, kita mesti membuka pandangan mengenai hal ini. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, ini yang sering terjadi, menang atau kalah. Bahkan hal ini terjadi di kelas kita mengajar. Ketika ada anak atau ada murid yang berprestasi atau bisa mengerjakan sesuatu tugas, bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka dia adalah pemenang. Dan ketika murid-murid kita tidak bisa melakukan apa yang kita perintah atau apa yang kita inginkan, maka itu adalah kalah. Kita kasih pujian ya, kepada orang yang bisa melakukannya dan tidak memuji orang yang tidak melakukannya. Ini adalah konsep dari teori stimulus respon ya, yaitu model pemikirannya adalah menang dan kalah. Kalau tidak menang ya kalah gitu. Namun di dalam teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang. Semua murid menang, baik yang sudah menguasai materi ataupun yang belum menguasai materi, baik yang memiliki peringkat atau nilai yang bagus maupun nilai yang kurang bagus. Jadi semuanya tidak ada yang terkecewakan. Semuanya bertindak atas dasar keinginannya. Selanjutnya adalah tentang makna disiplin. Nah, kita harus tahu juga ya, disiplin itu seperti apa. Disiplin itu menurut Diane Garson, artinya dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan menurut di sini kita akan menilik tentang pendapat Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengungkapkan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Orang merdeka harus memiliki kedisiplinan, tentu saja. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau mendisiplinkan diri kita, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Sama dia dengan dijajah ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Perintahlah diri sendiri untuk berdisiplin sebelum orang lain mendisiplinkan kita, atau sebelum kita dijajah oleh orang lain supaya kita disiplin, maka kita harus mendisiplinkan diri sebagai manusia yang merdeka. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Tentu saja kita semua itu memiliki nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Teori ini cukup lama, cukup tua ya. Di awal mula yaitu tahun menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan.
tujuan. Termasuk kaos olahraga Dan koperasi mengemukakan bahwa dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tidak ada isu seperti apa, karena apa? Tapi alhamdulillah tadi udah dikatakan ada 10% segala macam. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Yang penting di koperasi itu tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Banyak standar nilai kebajikan. Dan yang kita anut tentu saja nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Dengan mengenali tentang nilai-nilai kebajikan, maka diharapkan kita semua bisa melakukannya atau murid-murid kita melakukan atas dasar keinginannya. Karena sudah paham dengan nilai-nilai kebajikan. Tidak usah dipaksa, tidak usah dipaksakan, tidak usah ditekankan, tetapi mereka akan meyakini akan nilai-nilai kebajikan tersebut dan melakukannya berdasarkan keinginan sendiri. Kita tidak mengontrol mereka, kita tidak memaksa anak-anak kita untuk melakukan kebajikan, tetapi anak-anak kita akan melakukan kebajikan sesuai dengan keinginannya sendiri. Begitu Bapak dan Ibu guru hebat. Kemudian yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Nah, ini tentu saja kita semua sudah tahu dan paham tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu setidaknya memuat 6 nilai kebajikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Selanjutnya, yang ingin saya sampaikan tentang teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Diane Garson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Setidaknya manusia itu melakukan karena 3 alasan. 3 motivasi tersebut. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kita membuat hukuman, kita membuat sebuah peraturan untuk menghukum murid-murid kita yang melakukan kesalahan. Tentu saja ketika dihukum, semua orang pasti akan tidak nyaman dan akan menghindari hal itu. Ketika murid kita tidak ingin dihukum, ingin nyaman, berarti tidak melakukannya. Itu seolah-olah pemaksaan ya terhadap murid kita. Ada nilai-nilai yang dilanggar ketika itu. Setidaknya nilai kebebasan anak. Setidaknya tidak mempertimbangkan psikologis anak. Anak seperti apa seandainya kita paksakan suatu peraturan untuk berlaku. Karena hukuman tersebut tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Salah hukum. Kemudian yang kedua, manusia berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tentu saja ini berlaku. Jangankan pada anak didik kita, kepada kita pun ini berlaku. Bahwa kita melakukan sesuatu, kalaulah tidak takut untuk dihukum, ya ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan atau setidaknya ingin dihargai oleh orang lain. Ketika orang lain tidak menghargai, maka kita tidak akan melakukannya. Nah, ini hal yang sangat tidak baik sebetulnya menurut saya. Tapi saya tidak tahu dengan menurut Bapak Ibu guru sekalian. Kenapa tidak baik? Karena ketika tidak ada orang yang memberikan hadiah untuk melakukan sesuatu, maka kita tidak akan melakukannya. Berarti apa yang kita lakukan itu berorientasi kepada hadiah, pada imbalan ya. Nah, ini tidak baik juga sebetulnya. Yang pertama dan yang kedua kurang baik menurut saya. Karena motivasi itu bukan atas dasar kesadaran diri, bukan atas dasar kerelaan diri, bukan atas dasar inisiatif yang muncul dalam diri kita. Nah, yang baik itu kalau menurut saya tidak tahu menurut Bapak Ibu seperti apa. Yang baik itu adalah seseorang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya. Orang melakukan sesuatu itu karena mereka ingin
ya, menjadi orang yang mereka inginkan. Salah satu contoh, kita belajar. Belajar itu karena ada keinginan supaya kita tahu atau lebih banyak ilmu. Itu keinginan kita, meskipun tidak ada orang yang memberikan imbalan kepada kita. Meskipun tidak ada orang yang menghukum kita kalau tidak belajar, tetapi berdasarkan keinginan saja untuk mengetahui sesuatu. Kemudian yang selanjutnya, menghargai diri sendiri tentu saja. Nah, kenapa demikian? Kita mencari ilmu, misalkan kita memperluas wawasan kita karena saya menghargai diri sendiri. Kalaulah diri kita tidak menghargai diri kita, siapa lagi yang akan menghargai diri kita? Orang lain belum tentu. Sebab yang sayang kepada diri kita itu adalah hanya diri kita. Kita sebagai guru perlu dihargai tentu saja. Kita sebagai pendidik perlu dihargai oleh siapapun. Dan itu kebutuhan, kebutuhan diri. Untuk dihargai oleh orang lain, untuk dihargai oleh murid kita, maka kita harus memiliki kemampuan sebagai guru. Kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai kebaikan yang kita percaya tentu saja. Yang selanjutnya, hukum, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Ini terkait dengan yang diterangkan sebelumnya. Hukuman adalah penguat negatif yang bisa berupa pelemahan atau penekanan perilaku tertentu atau menghilangkan perilaku. Ya. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tiba-tiba saja anak didik kita ketika melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh sekolah atau melanggar tata tertib atau aturan yang berlaku di sekolah, langsung divonis, dihukum. Contoh, lari ke lapangan ketika anak kesiangan. Itu tidak ada kaitannya dengan apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan dan apa yang mereka langgar tidak ada kaitannya. Dan itu sifatnya satu arah. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tentu saja itu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, setelah ini kita akan mengetahui tentang apa itu konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Nah, konsekuensi adalah akibat dari melakukan sesuatu. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Anak sudah tahu, oh kalau saya melakukan kesalahan ini adalah sebuah konsekuensinya. Kalau saya telat masuk, saya harus belajar ketika istirahat, misalkan seperti itu. Kalau saya merusak barang orang lain, saya harus menggantinya, seperti itu. Nah, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi itu, murid tahu, artinya lebih bijaksana daripada hukuman. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Meskipun ini murid sudah mengetahui sebelumnya, tapi tidak dilibatkan dalam pembuatannya. Guru yang membuat tentang konsekuensi tersebut dan murid hanya mengetahui saja. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, namun konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi. Kemudian apa itu restitusi? Ya. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diharapkan seperti itu. Teori ini kita coba ya, di lingkungan sekolah kita. Karena saya yakin teori ini adalah sebuah kebenaran yang terulang dan kita patut untuk menerapkannya. Jangan dulu pesimis, wah anak kita itu nakalnya bukan main, bukan nakal, tetapi aktif. Wah anak kita itu malasnya bukan main, bukan malas, tetapi
belum mau belajar. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diharapkan seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Patut kita coba ya restitusi ini sebelum kita melakukan konsekuensi ataupun hukuman. Hukuman bukan berarti tidak ada, konsekuensi bukan berarti tidak ada. Tetapi kita coba dulu masalah restitusi ini. Saya yakin bisa murid kita itu diperlakukan dengan restitusi, bukan dengan konsekuensi ataupun hukuman. Dan saya sudah mencoba sedikit di kelas, ternyata ini lebih efektif. Kita punya anak yang aktifnya luar biasa. Tidak masuk kelas ketika sudah istirahat pada pelajaran saya. Kemudian saya tidak mencoba untuk memarahinya, biarkan saja dulu. Saya tidak mencari. Namun ketika pembelajaran berikutnya saya panggil, saya ajak ngobrol dan menggunakan restitusi. Kemudian mereka mencari tentang apa yang harus mereka lakukan dan akhirnya alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ini teori yang disampaikan oleh Avi Cohen, ya. Punished by rewards, ya, atau dihukum oleh penghargaan. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, begini maksudnya. Ketika kita memberikan hadiah kepada anak didik kita, contoh yang berprestasi, itu merupakan sebuah hal yang kurang baik di sisi lain. Di sisi lain itu bagus ya, untuk memberikan motivasi, tetapi di sisi yang lainnya itu kurang bagus juga. Karena ada murid kita yang tersakiti, ada murid kita yang terhukum ketika anak didik yang satu mendapatkan hadiah. Tentu saja ini akan berdampak ya. Dampaknya diantaranya itu bisa merusak hubungan, ya, bisa banyak. Kemudian yang selanjutnya, Avi Cohen mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Di sini beliau mengatakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Nah, ini semuanya sudah dicoba ya, sudah diadakan penelitian dan beliau menghasilkan hal-hal yang ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menghasilkan 8 hasil penelitian yang dia peroleh gitu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif ya, ternyata karena hanya satu orang saja yang bisa terbahagiakan. Penghargaan merusak hubungan. Nah, pernah melihat ya, bahwa murid kita misalkan ada yang mendapatkan peringkat yang baik, bahkan mengalahkan temannya yang dulu terbaik, itu akan merusak hubungan mereka. Mereka akan kecewa, mereka akan saling membenci. Khususnya yang terkalahkan prestasinya itu atau yang tidak mendapatkan hadiah. Itu adalah kondisi yang merusak hubungan atau relasi antara anak-anak kita. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, Avi Cohen sudah melakukan penelitian mengenai hal ini. Ketika dia meneliti mahasiswa yang sebelumnya tidak diberikan reward atau upah atau gaji ya, melakukan sesuatu, namun ketika setelah diberikan reward atau gaji maka produktivitasnya berkurang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas itu harus pure. Kreativitas itu bukan karena dasar atas ingin dihargai, tetapi harus murni dalam diri kita. Bisa kita coba ya.
Penghargaan menghukum. Menghukum siapa? Tadi disampaikan bahwa penghargaan itu bisa menghukum orang yang tidak mendapatkan penghargaan itu sendiri. Motivasi dari dalam diri. Yang penting itu adalah motivasi dalam diri. Ketika orang ingin melakukan sesuatu, maka itu harus berdasarkan motivasi dirinya atau keinginan yang ada dalam dirinya. Kita ingin belajar, ya itulah motivasi yang sesungguhnya atau keadaan yang baik sesungguhnya. Tanpa ada tekanan keinginan dari orang lain, tapi berdasarkan inisiatif dari dirinya sendiri. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, restitusi adalah sebuah pendekatan. Ya. Sekali lagi bisa kita coba mengenai restitusi ini. Ya. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Nah, ini ciri-ciri restitusi perlu kita ketahui juga. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang restitusi adalah cara yang paling baik. Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karakter anak ya, kita pahami karakter anak. Sekali lagi, kita mendidik, kita harus memahami karakter anak-anak didik kita. Kemudian restitusi fokus pada solusi bukan pada permasalahan. Jadi solusinya bagaimana kalau anak kita melakukan sesuatu itu? Bahkan anak kita yang membuat solusi tersebut. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita jangan menghukumi anak ya, sehingga anak itu kecewa. Anak itu tidak menerima dengan apa yang kita lakukan. Anak kita itu harus kembali kepada komunitasnya atau kepada teman-temannya dengan kondisi yang baik ya, dengan karakter yang lebih kuat tentu saja, dan tidak akan mengulangi kesalahannya berdasarkan keinginannya, bukan karena dikontrol oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita mesti tahu tentang definisi keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Nah, ini ada keterlibatan murid dalam membuat sebuah keyakinan kelas, dan saya yakin murid itu akan memiliki tanggung jawab dengan apa yang mereka yakini. Murid-murid itu akan melakukan berdasarkan keinginannya karena mereka telah meyakini tentang nilai-nilai kebaikan itu. Kemudian ciri-cirinya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kenapa abstrak? Karena murid yang menentukannya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini ciri-ciri dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, semua kelas sepakat, semua kelas meyakini bahwa ini harus dilakukan oleh mereka. Semuanya juga sadar dan masing-masing murid memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Yang selanjutnya contohnya senantiasa menghormati orang lain. Nah, mereka dengan sendirinya akan menghormati orang lain, menghormati teman-teman mereka, menghormati guru, menghormati orang-orang yang lain yang ada di sekitar mereka. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan oleh guru dan kelompok. Punya komitmen mereka bahwa ini adalah tugas yang harus dilakukan tanpa ada tekanan, tetapi mereka sadar mereka harus melakukannya. Nah, contoh berikutnya senantiasa membantu disiplin belajar dan beribadah dan prokes harga mati. Ini adalah prokes harga mati. Ini adalah contoh-contoh dari
kalimat-kalimat keyakinan kelas. Prokes harga mati, senantiasa membantu, disiplin belajar dan beribadah. Berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan oleh guru dan kelompok, kemudian senantiasa menghormati orang lain. Ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas, tentunya bukan dibuat oleh kita sebagai guru, tetapi dibuat oleh kelas. Kelas itu terdiri dari kita dan juga murid-murid kita. Semuanya terlibat, semuanya meyakini tentang kebaikan-kebaikan itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kenapa kita dibahas? Kenapa kita bahas masalah ini? Karena masalah ini memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya. Bahwa di dalam teori kontrol itu segala sesuatu memiliki tujuan. Setidaknya manusia melakukan itu untuk melakukan kebutuhan dasarnya, termasuk murid-murid kita. Ketika murid kita nakal, apa kebutuhannya? Maaf, ketika murid kita terlalu aktif, apa kebutuhannya? Apa itu yang disebut dengan kebutuhan dasar? Ada 5 kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang selanjutnya, kebebasan, freedom, ya. Kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, termasuk murid-murid kita di dalam teori choice, ya, choice theory, maaf, di dalam choice theory yang inisiasi oleh Dr. William Glasser. Kemudian apa itu? Kemudian di sini kita akan membahas satu persatu atas kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan berdasar hidup adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan bertahan hidup itu identik atau cenderung dengan kebutuhan primer kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini didengarkan dan memiliki rasa harga diri, Kadang kita melupakan ini, ya. Membutuhkan ini, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kemudian yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, ya. Kemudian betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, ya. Ketika anak kita senang, ya, ketika belajar, maka berarti pembelajaran kita itu sudah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ketika mengajar tentu saja kita harus mempertimbangkan kebutuhan dasar ini. Ketika anak kita tidak
melakukan apa yang kita perintahkan, apa kebutuhan dasar yang belum tercapai atau terpenuhi. Kita harus tahu itu. Kebutuhan dasar apa yang anak-anak kita butuhkan. Apakah mereka itu karena kurang kesenangan, kurang kebebasan, kurang penguasaan, kurang kasih sayang dan diterima, atau kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Guru harus memikirkan itu. Kita ambil contoh, anak kita misalkan mengganggu orang lain, orang yang jajan diambil makanannya, atau malak. Nah, kita lihat dulu, jangan dulu menghakimi. Kenapa mereka malak? Kita jangan main menghakimi, tapi kita harus mengasihi. Bisa jadi karena mereka malak itu karena mereka lapar. Nah, kalau mereka lapar, berarti kita harus memenuhi dulu kebutuhan mereka. Atau mungkin kesenangan semata. Mereka butuh hiburan. Bisa jadi pembelajaran kita kurang menyenangkan. Bisa jadi pembelajaran kita yang membosankan, sehingga ketika anak-anak berteriak-berteriak, mereka itu butuh kesenangan. Anak-anak keluar kelas, mungkin saja di kelas kita itu terlalu mengekang anak-anak. Stres dengan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak atas dasar perintah guru. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tidak masuk kelas. Nah, seperti itu. Bisa saja kita kurang memberikan kasih sayang kepada anak kita dalam mengajar. Bisa saja dengan tanpa disadari kita berpilih kasih kepada anak didik kita. Kita hanya memperhatikan anak-anak yang pintar, tapi anak-anak yang belum pintar atau kurang pintar tidak diperhatikan. Saya yakin semua anak itu memiliki potensi yang baik. Saya yakin anak itu memiliki kelebihannya sendiri. Jangan pernah menganggap bahwa ketika anak tersebut tidak bisa melakukan apa yang kita minta, bahwa anak itu bodoh. Tidak. Tapi mereka ada potensi lain yang terpendam. Saya yakin suatu saat potensi mereka akan muncul. Pernahkah Bapak Ibu melihat anak didik kita ketika dia di SMP, ketika dia sedang belajar dengan kita, dia tidak punya keunggulan. Tetapi ketika dia sudah dewasa, dia sudah besar, ternyata dia menjadi orang yang sukses. Nah, di sanalah kita jangan pernah berburuk sangka kepada anak kita. Anak kita itu pasti punya kelebihan. Anak kita itu pasti memiliki sesuatu yang terpendam dalam dirinya. Namun kita harus menuntun dan mengarahkan anak kita itu supaya bisa muncul kelebihannya, supaya bisa muncul apa potensi yang dimilikinya, sehingga dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Sehingga murid kita bisa mencapai tujuannya. Murid kita bisa mencapai kesenangannya. Itu adalah tugas kita. Bapak Ibu guru hebat sekalian, di sini kita harus paham tentang kebutuhan dasar anak didik kita atau kebutuhan dasar murid-murid kita. Insya Allah kalau kita mengetahui kebutuhan murid kita, maka kita akan mendekati kesuksesan dalam mendidik anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah tentang dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Saya yakin kita sering mendengar ini. Saya yakin semua orang ingin memiliki dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda dan membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Apakah Anda memiliki dunia yang berkualitas? Apakah Anda memiliki suatu keinginan yang ada dalam benak Anda? Apa yang disampaikan di sini, saya yakin semua memilikinya. Kemudian yang selanjutnya adalah
pembahasan mengenai 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah pembahasan tentang kontrol kita, posisi kontrol kita terhadap murid-murid kita. Di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol kita terhadap murid kita itu yang mana? Apakah penghukum? Nah, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kamu jangan begitu. Kamu sudah melakukan perkara yang salah. Lari. Nah, seperti itu. Itu penghukum. Suaranya pasti keras. Suaranya mendebarkan anak-anak. Anak-anak menjadi ketakutan dengan suara si penghukum. Ya, saya merasa tersindir juga. Seorang penghukum bisa menggunakan fisik atau verbal, perkataan. Push up, lari, squat jump, dan sebagainya. Sekolah ini merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, kemudian tentang pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Nadanya nada suaranya memelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Nah, kamu harus ingat bahwa orang tua kamu menyekolahkan ke sini ini dengan jerih payah yang sangat luar biasa. Kenapa kamu seperti ini, nak? Kamu tidak kasihan kepada orang tua kamu? Orang tua kamu itu sangat luar biasa. Nah, sebetulnya menurut teori ini, menurut sesungguhnya teori ini sebetulnya lebih bahaya dari penghukum, katanya. Katanya, saya tidak tahu juga. Kenapa lebih bahaya? Karena bisa jadi anak didik kita itu merasa bersalah dengan waktu yang panjang, sehingga mereka tidak percaya diri. Itu pembunuhan karakter yang luar biasa. Mereka tidak percaya diri, mereka selalu dibayang-bayangi dengan kesalahan. Seperti itu. Nah, itu sebuah teori ya. Saya tidak tahu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ayolah, seperti sahabat saja. Mereka bercanda gurau, kemudian merasa dekat, merasa nyaman anak itu. Memang ini baik juga diterapkan pada kondisi tertentu. Namun kesalahannya itu ini akan menciptakan anak akan belah sebelah ketika menilai guru. Anak akan lebih menurut kepada dia dan tidak menurut kepada guru yang lainnya. Nah, hal itu kondisi yang kurang baik juga menurut saya. Kemudian guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, pada kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suara, data, bahasa tubuh yang formal. Pada kesempatan kali ini, kamu sudah beberapa kali melanggar aturan berdasarkan catatan yang saya miliki. Kamu telah bolos selama 3 hari. Kamu tidak mengikuti pelajaran pariduan, itu sering. Oleh karena itu, kamu akan mendapatkan hukuman atau konsekuensinya. Silakan datang ke BP, terus kontrol. Itu posisi guru pengontrol. Kemudian yang selanjutnya adalah manajer. Nah, ini yang diharapkan. Guru itu harus sebagai manajer. Guru itu harus seperti manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu berdasarkan bersama dengan murid. Jadi guru posisinya di mana guru tersebut berbuat sesuatu. Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, nasional tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini adalah guru sebagai manajer dan diharapkan seperti ini. Nah, guru sebagai manajer itu pasti akan menguasai posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau.
Berarti ini posisi kontrol yang tingkat tinggi. Mau Bapak Ibu guru hebat untuk memiliki posisi kontrol ini? Silakan, ya, terserah Bapak Ibu guru. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Tentang apa itu segitiga restitusi sudah dibahas sebelumnya. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena di dalam pelaksanaannya itu terdapat 3 sisi, yaitu sisi yang pertama tentang menstabilkan identitas, kemudian sisi yang kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan atau seek the belief. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini adalah langkah yang penting tentu saja. Bagaimana kita menghadapi atau bagaimana kita menyelesaikan atau menghadapi permasalahan anak seperti ini. Terkadang kita menjudge, ya, menghukum tanpa mengkonfirmasi atau tanpa menstabilkan identitas. Anak ketakutan akan perbuatannya yang salah karena merasa menjadi orang yang gagal karena perbuatan kesalahan tersebut, dan kita pun menambah dengan hukuman tanpa menanyakan asal usul atau bagaimana itu terjadi. Nah, ini adalah tindakan kita yang kurang tepat tentu saja, karena anak yang merasa dirinya gagal karena telah melakukan kesalahan akan menjadi semakin gagal. Akhirnya muncullah mental yang tidak baik terhadap diri anak, atau perkembangan psikologis anak itu menjadi terganggu atau tidak baik. Kemudian di dalam sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Masalah kebutuhan dasar sudah kita bahas sebelumnya. Anak melakukan kesalahan itu pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Namun ketika kita memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut, bisa jadi, dan saya yakin anak tersebut tidak akan melakukan sebuah kesalahan. Membuat kesalahan adalah sebuah hal yang wajar, karena jangankan anak kita selaku anak didik, bahkan kita pun sering melakukan kesalahan tersebut. Tetapi hal yang salah dan hal yang sangat menyesatkan, ketika kita salah, kita itu menjadi orang yang gagal dan tidak bisa diperbaiki atas kesalahan tersebut. Sehingga kita merasa malu, kita merasa tidak nyaman dengan kesalahan yang telah kita berbuat dalam waktu yang sangat panjang. Nah, kemudian kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ini adalah hal yang penting. Cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Misalkan di dalam kelas kita menemukan anak yang hiperaktif, ya, bukan nakal, selalu mengolok-olok kita ketika kita menerangkan. Maka saya yakin ada salah satu kebutuhan dasar anak tersebut yang belum terpenuhi. Di antaranya mungkin dia sedang mencari kesenangan, atau dia merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan, sehingga kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Kita sering melihat, kita sering mendapatkan kasus pemalakan, ya, di lingkungan sekolah kita. Kenapa anak itu malak? Saya pikir banyak alasannya. Salah satu di antaranya kebutuhan dasar yang perlu mereka penuhi, karena kebutuhan dasar untuk bertahan hidup bisa saja. Di rumahnya mereka tidak cukup uang jajan, sehingga mereka melakukan sesuatu yang tidak terpuji, ya, sesuatu yang sangat mengganggu orang lain, yaitu dengan meminta jatah jajan orang lain. Tentu saja ini menyebabkan kenyamanan untuk anak yang lainnya. Namun ketika kebutuhan dasar tersebut kita selesaikan permasalahannya, misalkan karena dia lapar, saya yakin mereka tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Yang selanjutnya, sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan menstabilan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, maka langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah satu tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
Manusia itu adalah makhluk yang terkadang berbuat kesalahan dan terkadang berbuat kebenaran. Kalau manusia berbuat selamanya salah, maka dia bukan setan. Dan begitu pula kalau manusia selalu berbuat benar, dia juga bukan malaikat. Kita itu manusia. Manusia itu tentu saja tempat untuk perbuatan salah dan juga perbuatan yang benar. Tentu saja di antara sesama kita harus saling mengingatkan. Tidak terkecuali antara murid dengan guru saling mengingatkan. Terkadang kita pun harus diingatkan, bahkan oleh murid-murid kita. Jadi bukan hanya kita yang mengingatkan murid, tetapi kita pun butuh diingatkan oleh murid-murid kita. Setiap orang pasti berbuat salah dan setiap orang pasti berbuat kebaikan. Ketika orang tersebut berbuat kebaikan karena ada satu alasan. Alasannya adalah ada nilai-nilai kebaikan yang dia percaya. Dan nilai-nilai kebaikan itu harus dilakukan oleh dirinya. Nah, itu tentang segitiga restitusi. Dan tentu saja itu sesuai dengan fitrah kita. Penyelesaiannya itu lebih bijaksana ketimbang hukuman ataupun konsekuensi. Karena lebih memandang sisi murid yang berbuat salah daripada kita yang sedang memperhatikan atau menyelesaikan permasalahan si murid tersebut. Artinya si murid dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka sendiri. Tentu saja dengan gaya kita sebagai manajer, tentu saja dengan kemampuan kita dalam melayani murid dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya, tentang segitiga restitusi itu gambarnya seperti ini. Ini adalah sisi yang pertama, yaitu sisi di mana kita melakukan penstabilan identitas. Nah, di sini banyak perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang digunakan ketika melaksanakan menstabilkan identitas. Kemudian ini adalah sisi yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Ada kalimat-kalimat yang digunakan ketika guru melakukan validasi kebutuhan, dan yang sisi terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kemudian kalimat-kalimat apa yang sering digunakan atau yang biasa digunakan dalam mengimplementasikan penerapan segitiga restitusi, yaitu contoh-contoh kalimat yang biasa digunakan dalam melaksanakan segitiga restitusi atau implementasi segitiga restitusi atau penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Di antaranya contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Biasanya digunakan kalimat-kalimat berikut ini, ataupun mungkin masih banyak kalimat-kalimat yang bisa digunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita memaklumi dengan kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kita melihat atau mendapati misalkan anak kita di rumah, ya, bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga bisa diterapkan. Mendapati anak kita memecahkan kaca atau memecahkan piring atau memecahkan gelas. Nah, kemudian terkadang karena kaget si orang tua itu langsung membentak anak. Kamu kenapa? Kamu ini tidak hati-hati, jadi gelas pecah. Bagaimana kalau kena kamu sehingga kamu menjadi terluka? Terus saja mengomeli anak tersebut. Anak itu kaget karena telah memecahkan kaca. Kemudian si anak dimarahi oleh ibunya atau orang tuanya. Akhirnya terbentuklah identitas yang gagal atau anak yang gagal. Anak yang kurang percaya diri karena kegagalan atas kesalahan yang dia lakukan. Sehingga mereka berbuat itu dan berbuat ini pun menjadi kurang percaya diri, ya. Akhirnya seperti itu karena dia sudah merasa gagal atas kesalahan tersebut dan terus teringat dengan kesalahan tersebut dan terus dia merasa menjadi orang yang gagal. Kemudian contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah diantaranya
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, contohnya ketika orang dibully atau si anak dibully oleh temannya, kemudian anak itu marah, bahkan mencaci temannya yang membuli itu ya, karena dia merasa terpojokkan atau merasa direndahkan oleh temannya tersebut. Akhirnya dia melawan dan terjadilah sebuah pertengkaran. Kemudian kita selesaikan permasalahan tersebut, dan kalimat validasi tindakan yang salah itu bisa digunakan misalkan, wajar kamu melakukan itu, kita kan punya harga diri. Setiap orang pasti ketika mempertahankan harga dirinya, dia mampu melakukan apapun. Kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu, misalkan ya, kamu tidak melakukan yang lebih dari itu, kamu hanya membentaknya saja. Untung saja kamu masih sabar, untung saja kamu tidak memukulnya ya. Padahal orang lain bisa saja memukul orang tersebut. Nah, itu kan harga diri. Nah, kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kemudian contoh kalimat menanyakan keyakinan diantaranya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat tentang menanyakan keyakinan kelas ya. Nah, dari pemaparan yang sudah disampaikan mengenai budaya positif yang berakhir pada segitiga restitusi, kita telah mengenal yang namanya hukuman. Kita telah mengenal yang namanya konsekuensi. Dan tentu saja kita telah mengenal yang namanya restitusi. Mana yang akan kita terapkan terlebih dahulu? Apakah kita akan langsung menghukum? Apakah kita langsung membuat sebuah konsekuensi? Apakah kita melakukan restitusi? Ya, saya pikir kita semua perlu melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Sebuah keyakinan kelas tentu saja hubungannya dengan segitiga restitusi. Keyakinan kelas itu sesuatu yang disepakati bersama di dalam kelas ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi di sekolah kita itu ada namanya aturan, ada namanya tata tertib, dan kita buat satu lagi, kita harus membuat keyakinan kelas sehingga murid melakukan sesuatu atau menghindari sebuah kesalahan itu atas dasar keyakinan bahwa itu baik untuk dirinya, atau ada nilai-nilai baik yang diyakini oleh mereka sehingga mereka tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Dia tidak melakukan sesuatu karena yakin itu tidak baik bagi dia ataupun orang lain ataupun teman-teman yang ada di dalam kelasnya. Mereka melakukan sesuatu karena mereka yakin, karena itu adalah hal yang baik bagi dirinya, juga bagi orang lain, bahkan bagi orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Contohnya, mereka belajar, mereka itu harus belajar, dan mereka yakin bahwa belajar itu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Dengan motivasi yang ada di dalam dirinya, motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya, mereka melakukan sesuatu itu bukan karena apa-apa, karena keyakinan yang dia yakini tentang kebaikan tersebut ya. Jadi Bapak Ibu guru, saya harap ya nanti di dalam kelas itu kita bisa melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas ya. Dan di sekolah kita pun kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Mungkin di sini peran aktif untuk keyakinan sekolah, kesiswaan sangat dibutuhkan. Kalau di kelas, peran aktif seorang wali kelas tentu saja, atau guru mata pelajaran yang skupnya atau yang skalanya lebih luas yaitu sekolah. Tentu saja kita butuh peran kesiswaan untuk membuat sebuah keyakinan sekolah. Dan tentu saja ini harus diketahui oleh ibu kepala sekolah ya, karena segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekolah kita tetap beliau yang menjadi penanggung jawab tentu saja. Nah, di sini terbentuk sebuah koherensi atau keselarasan antara kita, antara kepala sekolah dengan murid-murid kita dan juga orang tua murid, sehingga terbentuk sebuah kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kolaborasi itu sangat penting karena kita tidak bisa bekerja sendiri, karena kita tidak bisa melakukan sesuatu sendiri.
Terlebih kita tidak bisa melakukan atau menciptakan budaya positif oleh sendiri. Tetap butuh kerjasama dan butuh koherensi, butuh kolaborasi di antara kita ya. Nah, siap Bapak dan Ibu guru untuk membuat keyakinan di sekolah kita atau keyakinan kelas ya, masih untuk masing-masing wali kelas, keyakinan sekolah untuk kita semua ya. Tentu saja ini harus disepakati oleh bersama. Meskipun kita sudah sepakat, meskipun terjadi kolaborasi, ada koherensi, tetap budaya positif itu masih sulit untuk diterapkan, masih sulit untuk direalisasikan. Namun setidaknya kita ada usaha, kita ada upaya. Meskipun sulit, tetapi sedikit demi sedikit budaya positif bisa kita tumbuhkan di lingkungan sekolah kita. Dan kita selalu berharap murid-murid kita bisa belajar dengan aman, dengan nyaman, dan menjadikan sekolah sebagai rumah keduanya gitu ya. Sehingga mereka nyaman di lingkungan sekolah kita, nyaman diam di sekolah kita. Dan ini tentu saja akan berdampak pada daya tarik orang tua lain, daya tarik murid-murid lain calon SMP untuk menyekolahkan ke sekolah kita. Dan kita pun menjadi sekolah yang benar-benar melayani murid dengan kualitas yang terbaik di lingkungan kita. Orang tua percaya kepada kita, murid pun nyaman bersekolah di sini. Saya yakin ini semua akan berdampak baik untuk sekolah kita. Ketika budaya positif tumbuh berkembang di lingkungan sekolah kita, saya yakin animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah kita itu pasti akan sangat tinggi. Karena mereka memiliki kesadaran bahwa menyekolahkan anak itu bukan main-main. Ya. Bahwa mereka memilih sekolah untuk anak mereka itu tidak main-main. Karena masa-masa sekolah itu tidak akan pernah terulang kembali. Masa TK tidak pernah berulang. Masa SD tidak akan pernah berulang. Hanya satu kali saja masa SD itu. Begitu juga masa SMP hanya satu kali. Masa SMA hanya satu kali. Oleh karena itu mereka pasti memilih sekolah mana yang mampu melayani anak saya, kata orang tua seperti itu. Sekolah mana yang mampu membuat anak saya itu nyaman dan merasa aman. Sekolah mana yang bisa membuat masa depan anaknya itu bisa terarahkan. Pasti seperti itu orang tua berpikir. Dan ketika kita sudah memiliki semua itu, jumlah siswa adalah hal yang sangat sulit bagi kita. Artinya kapasitas sekolah kita itu terbatas, sementara murid yang ingin bersekolah di sekolah kita itu banyak. Kita bingung siapa yang harus kita pilih akhirnya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru yang bertanggung jawab, guru-guru yang mampu melayani murid dengan baik, guru-guru yang mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada murid, sehingga semua menjadi senang karena tujuan-tujuan yang diterapkan di sekolah kita itu bisa tercapai. Tentu saja budaya positif adalah hal yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Sekali lagi, budaya positif adalah hal yang sangat luar biasa untuk dikembangkan di lingkungan sekolah kita, yaitu SMPN 1 Pengatikan yang kita cintai. Ya. Kemudian selanjutnya, untuk lebih jelasnya tentang penerapan segitiga restitusi, bisa dilihat dari alamat YouTube ini ya. Dan itu adalah contoh yang standar, contoh yang sistematis, yang sesuai dengan teori tentang segitiga restitusi. Ini adalah salah satu materi yang diberikan dalam pendidikan calon guru penggerak ya. Materi yang diberikan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya juga ibu bapak guru sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.